Forti, tapi ada juga jagung, ini campuran milik saudara Yance Maring. Jadi kebun ini dilengkapi dengan sistem irigasi tetes, di mana ini sangat cocok pada musim panas. Hampir seluruh produksi pertanian, perkebunan di Kabupaten Siga itu dari musim hujan. Setelah musim hujan, lahan kita banyak yang nganggur karena memang kita kesulitan air. Nah, ini barangkali salah satu upaya untuk mengatasi kesulitan air di musim panas, di mana sistem tetes ini air langsung menetes di batang pohon, di pohon tomat, pohon cabai langsung menetes. Dengan sistem ini 1 jam baru kita bisa dapat 1 liter, jadi betul-betul menetes di air, sangat hemat. Selain hemat dengan air, juga bisa menghemat tenaga kerja untuk penyiangan, membersihkan gulma, karena memang gulmanya kurang, air hanya ada di batang pohon, dia tidak tersiram kemana-mana. Hemat tenaga kerja untuk pupuk juga bisa dilakukan dari sini. Kemudian ini sangat berbeda dengan misalnya kita menggunakan sprinkler. Sprinkler itu dia memutari udara, itu banyak tanah yang tidak dibutuhkan juga tersiram air. Jadi ini betul-betul hemat, dia hanya menetes di batang pohon. Sistem ini di Sika baru di sini, baru pertama. Nah, Pak Yance ini mungkin bisa langsung memperkenalkan diri. Dia salah satu pemuda yang ikut program ke Israel. Barangkali silakan Pak Yance. Mungkin kebetulan baru memulai. Saya baru mulai sekitar beberapa bulan. Kebetulan saya berkesempatan untuk belajar di Israel selama 9 bulan. Dan setelah saya kembali, saya memutuskan untuk menjadi seorang petani. Sempat ada banyak tawar untuk bekerja, tetapi saya menolak karena saya ingin menjadi seorang petani. Nah, kemudian sekitar di bulan Mei saya sudah mulai memproduksi tanaman hortikultura. Ada beberapa varietas, yaitu ada beberapa jenis tanaman, tomat, cabai juga ada beberapa varietas, juga semangka, juga jagung. Dan saya coba menggunakan teknologi irigasi tetes ini. Ini sebetulnya teknologi yang biasa sebetulnya, hanya karena kita baru memulai. Ya. Kemudian saya coba merancang bagaimana kita bisa mengontrol pengairan ini. Tidak kita harus berada di kebun, kita bisa berada di mana saja, kita bisa melakukan pengontrolan penyiraman. Sehingga saya bersama teman saya, kami mencoba merakit satu alat yang kami kasih nama sendiri, modul SMS dan WiFi, karena ini ada alat rakitan yang kami buat sendiri. Jadi ada dua fungsi alat ini. Kalau menggunakan WiFi, karena kita masih menggunakan remote control, jadi jangkauan hanya sekitar 100 meter. Tetapi kalau untuk jangkau yang lebih jauh, kita bisa menggunakan via SMS. Jadi ada beberapa komponen alatnya ini. Kebetulan saya menggunakan sistem gravitasi. Nah, jadi air yang saya tampung ini dari sumber air ke tempat ini jaraknya sekitar 300 meter. Saya tarik ke sini lalu tampung di fiber.
lalu dialirkan ke kebun. Nah, jadi kita langsung saja Bapak, kita langsung saja bisa lihat komponen-komponennya ini. Ada beberapa komponen yang saya gunakan ini adalah yang hitam ini namanya disk filter. Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk memfilter kotoran-kotoran dari sumber air. Lalu ada yang ini namanya yang orange ini itu air valve, fungsinya untuk mengatur tekanan udara. Nah, karena memang selang drip ini terbuat dari bahan yang cukup tipis, jadi kalau kita tidak menggunakan alat ini bisa saja selang cepat rusak. Lalu yang ini namanya Venturi injector, jadi fungsinya untuk menginjeksi pupuk. Jadi untuk pemupukannya kita tidak melakukan secara manual lagi Pak. Nah, jadi kita tinggal melarutkan pupuk, sudah dilakukan penyiraman sekalian dengan pemupukan dalam waktu yang bersamaan. Nah, lalu yang ini ini namanya solenoid valve. Alat ini yang saya konekkan dengan alat kontrol di sana. Jadi misalkan saja kalau saya mau membuka menggunakan aplikasi Android, kalau misalkan saya kebetulan keran yang ini adalah keran 2, keran 1. Kalau saya mau menghidupkan keran 1, tinggal saya memencet tombol 01. Maka sekarang proses pengadaan sudah berjalan. Ya. Begitu juga kalau kita ingin mematikan, tinggal saja kita memencet kembali tombol ini, maka dia akan mati. Dan ini fungsinya untuk hanya radius sekitar 100 meter. Lalu kalau untuk jangkauan yang lebih luas, kita bisa menggunakan via SMS. Ya. Berjalan. Begitu pun ketika kita ingin mengembalikan. Kenapa saya menggunakan alat ini? Karena memang banyak juga alat ini, tapi kami sebagai orang muda ingin membuat sesuatu yang baru. Karena ini sebetulnya sebagai daya tarik untuk teman-teman orang muda, karena melihat bahwa kita di NTT khususnya rata-rata petani umurnya di atas 40 sampai 50. Sehingga dengan cara ini saya kira mungkin bisa menarik minat orang muda untuk bertani. Ya. Berjalan. Begitu pun ketika kita ingin mengembalikan. Kenapa saya menggunakan alat ini? Karena memang banyak juga alat ini, tapi kami sebagai orang muda ingin membuat sesuatu yang baru. Karena ini sebetulnya sebagai daya tarik untuk teman-teman orang muda, karena melihat bahwa kita di NTT khususnya rata-rata petani umurnya di atas 40 sampai 50. Sehingga dengan cara ini saya kira mungkin bisa menarik minat orang muda untuk bertani. Ya. Jangan injak-injak gimana? Kalian foto-foto tapi jangan itu cabenya. Karena bisa setengah mati. Airnya terpakai dulu. Berapa lama? Ini yang jadi masalah. Akhirnya lama-lama apa itu kerja besar. kerja tidak ada juga, miskin juga tetap saya terima begini. Lu bikin kayak lu juga saya terima begini. Nah, lu miskin aja lah saya terima begini. Jadi ini kalau orang mindset begini, ada yang berubah tapi ya tetap aja begitu. Karena itu saya minta ke depan kita rubah, harus insentif. Jadi kalau di kerja besar ada insentif. Kalau tidak ada insentif, dia udah maju insentif, sementara pegawai negeri main terima begitu terus. Akhirnya dia bilang suruh dia kerja, yang penting dia bongong-bongong aja. Lu sudah mati belum? Sudah, ya udah saya tinggal pulang aja lapor bapak berjalan. Kan bukan ditanya lu masih maju atau tidak, lu sudah mati belum? Saya lapor. Dalam manajemen
BUMN itu kan ada dua insentifnya. Satu insentif psikologis, satu insentif finansial. Psikologis ini kan dia bisa dipromosikan. Ya, promosi jabatan. Ini psikologi. Finansialnya ini adalah bagaimana dia dapat berapa kalau dia kerja begitu. Akan membuat dia semakin semangat untuk kerja begitu. Yang sialnya di birokrat itu yang dapat insentif ini di kelompok-kelompok keuangan, yang narik-narik pajak. Padahal ini kan satu badan. Ibarat manusia, otaknya di sini. Tapi kalau perintah tangan tidak mau jalan, dan yang lain tidak mau, kaki tidak mau sepak, tidak jalan juga. Nah, ini yang menurut saya perlu didesain kembali. Format bagaimana insentif di pegawai negeri. Di birokrat. Kepala dinas berhasil memajukan. Juga lu nggak bisa bikin apa-apa. Tapi memang juga mau ikan jadi juga orang lain makan, bukan saya juga yang dapat. Ini nggak ada dia, makanya tidak ada korelasi antara kerjanya PNS dan pendapatan yang diperoleh. Tidak ada korelasi. Nah kalau itu tidak pernah kita rubah, sampai mati kita tidak pernah jadi. Tidak pernah jadi. Kecuali datang dari malaikat punya hati, kasih. Tapi kalau ditanya setan punya hati, semua 90% setan punya hati. Pemalas tuh. Jadi ini yang perlu kita rubah ke depan. Kelompok-kelompok yang beliau ini akan menjadi stimulus bergerak ekonomi. Nah, kita masuk, bukan masuk hanya pemberdayaan. Besok-besok kita coba, oke, saya kasih lu 100 hektar. Satu saat kita bicara umpama 10 juta atau 1 juta hektar, itu sudah tidak lagi bicara pemberdayaan semata-mata, tapi yuk saya bicara dulu, kita usaha. Pemerintah mau ikut. Investasi masuk. Maka pemerintah ambil di situ sekian pemerintah, maka market segala macam itu desain dalam desain pemerintah. Dari itu baru kita bisa makan. Kalau dia sampai mati juga.